Assalamualaikum, saya Vidya Cinta Ramadhani dari kelas 12 Bahasa 1. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang pentingnya mencintai diri sendiri. So, sebelum masuk dalam topik, saya ingin bertanya, apakah kalian lagi ada di dalam satu hubungan atau bahkan kalian lagi suka sama seseorang? Ada satu pertanyaan penting yang kalian harus jawab. Ketika kalian menyayangi, menyukai, atau bahkan mencintai orang lain, sudahkah kalian mencintai diri kalian sendiri? Anyways, let's dive right into the topic. Menurut saya pribadi, mencintai diri sendiri itu adalah ketika kita mampu menerima dan menghargai diri sendiri, baik itu kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jika kita berbicara tentang kesempurnaan, tidak ada namanya manusia yang sempurna, kan? Orang cantik yang pernah kalian temuin pun pasti memiliki kekurangan yang mungkin saja tidak ditunjukkannya ke orang lain. Bahkan orang yang kalian anggap pintar pun pasti memiliki ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Nah, tinggal kita tanya lagi, how can we appreciate shortcomings we have? Karena dengan itu kita juga mampu menghargai kekurangan yang dimiliki orang lain. Ya, karena ketika kita mampu menanamkan self-love dalam diri kita sendiri, itu akan membuat kita mudah menerima orang baru. Kemampuan kita dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan kita menerima cinta dari orang lain. Orang yang tidak memiliki self-love dalam dirinya sendiri akan sulit menjalin hubungan dengan orang lain karena adanya rasa tidak aman, minder, insecure, dan tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang lain. Oke, saya akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana sih caranya mencintai diri sendiri. Poin yang pertama ada kenali diri kamu sendiri. Di sini kamu harus mengenal seperti apa sih karakter kamu, seperti apa sih kamu orangnya, terus apa sih yang menjadi kelemahan serta kekuatan bagi kamu, apa yang kamu suka, apa yang menjadi hobi kamu, dan lain-lain. Oke, poin yang kedua adalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Pasti secara nggak sadar kita sering banget mengucap, ih, kok dia cantik, aku kok enggak ya? Kok dia bisa pintar, kok aku nggak pintar? Kadang pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat kita tuh jadi minder, tidak percaya diri, insecure. Dengan membandingkan dirimu dengan orang lain, itu tidak akan merubah apa yang ada di dalam dirimu. Orang lain tidak lebih buruk atau tidak lebih baik darimu, justru mereka hanya berbeda. So, percayalah bahwa semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan kalian harus yakin bahwa semua orang juga memiliki kemampuan, keunikan, serta standarnya masing-masing. So, perbanyak bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Poin yang ketiga adalah kurangi penggunaan sosial media. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena mungkin kalian atau bahkan saya sendiri sering mengalaminya ketika kita lagi scroll Instagram, scroll TikTok, kita pasti menemukan cewek atau cowok yang lebih good looking daripada kita. Kita langsung bilang, wah dia cantik ya, wah dia ganteng. Nah, dari situlah muncul rasa insecure, rasa ingin menjadi seperti dia. Padahal, secantik apapun, seganteng orang, pasti dia memiliki kekurangan yang mungkin dia nggak tunjukkan ke kita. Nah, hidup itu jadi penuh gangguan, padahal di luar sana banyak sekali hal-hal yang menyenangkan dan berharga yang harus kita lakukan. So, kurangi penggunaan sosial media dan temukan dirimu di kehidupan nyata. Poin yang keempat ada jujur dengan diri sendiri. Beberapa dari kita sangat pandai membohongi diri sendiri, padahal impact ketika kita jujur pada diri sendiri itu sangat baik. Jika kita mampu jujur pada diri sendiri, maka kekurangan dan sisi negatif tersebut akan bisa kita terima. Dan sebaliknya, jika kita tidak mencoba untuk jujur pada diri sendiri, maka kita akan berpura-pura untuk tidak melihat hal itu. Jadi ayo mulai untuk jujur pada diri sendiri. Poin yang kelima ada bebaskan dirimu dari kesalahan dan ketidaksempurnaanmu.
Kesalahan itu normal, ketidaksempurnaan adalah bagian dari apa yang membuat kamu menjadi dirimu. Jadi, ayo lepaskan dirimu dan sedikit rangkul kemanusiaanmu. Poin yang keenam adalah berusahalah untuk bisa memaafkan dirimu sendiri. Kita mungkin merasa bersalah atau bertanggung jawab pada suatu hal di masa lalu misalnya. Tapi kita harus mempunyai waktu untuk bisa mengampuni diri, karena memaafkan diri sendiri adalah proses percaya bahwa kita benar-benar melakukan yang terbaik yang kita bisa. Poin yang ketujuh adalah percaya dan terimalah bahwa pasti ada orang yang tidak menyukaimu. Pasti ada omongan-omongan yang menyakitkan bagi kita. Tapi buat apa sih dengerin kata orang lain? Jangan buang waktu kita untuk orang-orang yang tidak penting bagi kita, atau bahkan itu tidak menyenangkan bagi kita. Do what you wanna do. Jangan biarkan orang lain merenggut kebahagiaanmu, karena orang lain mungkin punya satu alasan untuk menjatuhkanmu, tapi kamu harus punya beribu alasan untuk bangkit. Dan ini yang paling penting dan paling terakhir, jangan lupa berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita menguras tenaga, pikiran. Nah, jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan sampai sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, tadi saya udah menjelaskan bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Mudah bukan? Jika kita belum mampu menerapkan semuanya, itu bisa sambil diproses, karena pasti semuanya butuh proses kan. Karena ketika kalian sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, maka orang di sekitar kalian pun pasti akan nyaman berada di dekat kalian. Karena secara tidak langsung itu membuat kalian terlihat menarik di mata orang lain. So, let's love yourself and be grateful to yourself. Because sometimes the only person that understands you is yourself. Nah, sekian video edukasi tentang mencintai diri sendiri. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya berharap kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, maka ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.